Kenapa ya banyak siswa kelas 12 gagal masuk kuliah? Kira-kira apa ya penyebabnya? Nih, buat kamu yang kelas 12 nonton video ini, simak video ini sampai akhir ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini Kariska kembali untuk buat konten di YouTube. Dan ini Kariska mau start untuk kalian persiapan masuk kampus di tahun 2024. Nah, Kariska mengawali video ini dengan membuat semacam bagaimana kalian harus tahu dulu kenapa banyak siswa kelas 12 itu gagal masuk seleksi kuliah. Nah, ini Kariska jelasin ya, ada 3 poin dan kalian harus catat baik-baik, simak baik-baik. Kalaupun ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Sebelum itu, jangan lupa buat support channel ini dengan klik tombol subscribe. Dan juga kalian bisa follow sosial media Kariska dari mulai Instagram pribadi Kariska, @latso_umptkin, dan juga sosial media TikTok Kariska. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ini dia videonya. Kebanyakan siswa kelas 12 gagal masuk seleksi PTN atau seleksi masuk kuliah karena 3 poin ini. 3 poin ini jangan sampai kamu lakukan untuk kamu lulusan kelas 12 di tahun 2024. Yang pertama adalah kurangnya persiapan yang matang. Nah, kalian tahu kan kalau persiapan itu sangat penting untuk kalian siapkan dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya kalian siapinnya juga dari jauh-jauh hari, berarti kamu bisa jauh lebih punya mental yang kuat, tidak terlalu terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam merencanakan sesuatu. Nah, persiapan itu bisa kamu tunjukkan bagaimana kamu bisa menentukan pilihan dan juga kampus yang ingin kamu tuju. Kalian jangan juga terlalu mengandalkan yaitu SNBT. Misalnya kamu udah masuk siswa eligible nih, kemudian kamu daftar jalur SNBP. Nah, kamu terlalu berharap di satu jalur saja, sehingga kamu tidak menyiapkan diri untuk plan berikutnya, yaitu masih ada jalur lainnya yaitu SNBT. Kalau misalnya nih kamu mau siapin diri untuk persiapan SNBT nanti ya, sebaiknya kamu lakukan secara intensif dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kamu. Kalau misalnya ikut SNBT kak, wajib gak ikut bimbel? Sebenarnya Kariska tidak mewajibkan itu, tapi itu tergantung kamu ya, karena versi belajar orang itu beda-beda. Dulu Kariska pernah ikut bimbel juga dan itu sangat membantu Kariska untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi sekiranya teman-teman itu tergantung pilihan kalian. Bimbingan belajar itu hanya membantu kalian, menunjang kalian, dan itu menjadi support system kalian kalau misalnya kalian punya versi belajar kelompok dengan bareng-bareng pejuang SNBT lainnya. Jadi sebaiknya kalian harus punya persiapan dari jauh-jauh hari. Untuk sekarang aja kamu harus tentuin jurusan dan kampus mana yang kamu tuju, karena itu hal yang sepele tapi memakan waktu yang sangat lama. Ketika kamu memutuskan jurusan atau PTN yang kamu tuju, berarti kamu sudah melangkah untuk bisa menjalani jurusan yang kamu inginkan dan juga PTN yang kamu inginkan selama 4 tahun ke depan. Karena umumnya kan kuliah untuk sarjana kan 4 tahun. Jadi sebaiknya kamu tentui dari jauh-jauh hari dan juga hati-hati dalam memilih jurusan kalian. Itu saja, oke? Yang kedua adalah tidak memahami format atau tipe-tipe soal yang diujikan. Nah, ini berlaku untuk kamu kelak yang berjuang di SNBT ya teman-teman semuanya. Kariska mau kasih tahu karena pentingnya untuk mengenal tipe-tipe soal yang diujikan ya. Karena pasti tentu saja soal yang diujikan ataupun soal yang kamu kerjakan pada saat SMA pasti akan berbeda. Maksudnya berbeda ini adalah tipikal level kesulitannya itu pasti berbeda ya. Baiknya kalian persiapkan diri. Ya mulailah cicil 1 hari mengerjakan soal, latihan soal, baik itu dari YouTube maupun juga yang buat konten gitu seperti Kariska yang udah siapin dari sekarang untuk kalian latihan soal, dan kalian bisa cek di Instagram Reels Kariska ya. Untuk bisa kalian memaksimalkan itu, pentingnya untuk mengetahui
format ataupun tipe-tipe soal yang diujikan, kalian bisa ikut tryout ya. Nah, ikut tryout ini tujuannya adalah kalian bisa memaksimalkan diri kalian untuk persiapan menuju UTBK atau SNMPTN nantinya. Jadi kalian nggak kaget, kalian udah dilatih mentalnya duluan sebelum menghadapi ujian di hari H, sehingga dengan kalian sering latihan soal, sering mengenal tipe soal, itu membuat kalian jauh punya persiapan yang lebih baik. Yang ketiga adalah tidak memiliki rencana yang jelas. Nah, seperti yang Kariska jelaskan dari poin sebelumnya adalah pentingnya memiliki perencanaan yang matang. Selain perencanaan, kalian harus punya persiapan yang juga harus lebih baik dan juga harus dibuktikan dengan tindakan nyata kalian. Perencanaan di sini adalah pentingnya untuk tahu secara jelas jurusan yang kalian pilih nantinya di perkuliahan. Kalian jangan asal milih jurusan saja yang penting lolos ya. Baiknya jangan seperti itu ya, hindari yang seperti itu. Soalnya kalau misalnya kalian asal milih jurusan kemudian hanya berharap yang penting lolos aja masuk PTN-nya kak atau gimana lah ya, apa ya, jujur kalau misalnya kalian asal milih itu ya nantinya kan dampaknya ya ke kamu juga. Kalian akan menjalani itu bagaimana susahnya di kuliah, dan juga kalau misalnya kalian asal milih jurusan tanpa memperhitungkan namanya strategi, itu juga bakal menjamin kalian gagal masuk PTN. Jadi kalau misalnya kamu udah tentuin jurusannya, penting juga untuk mengatur strateginya ya. Jadi tidak serta-merta memilih jurusan, daftar diri, kemudian menunggu pengumuman. Kalaupun lolos, alhamdulillah. Kalau tidak ya gimana dong. Jadi pentingnya strategi untuk dilakukan pada saat penentuan jurusan. Nah, strategi ini bisa kamu lakukan bagaimana kamu bisa cari tahu keketatan jurusan yang kamu pilih, dan juga kamu bisa tanyain sama orang-orang yang milih jurusan yang kamu inginkan. Dan aku mau kasih tahu juga kalau penyebab Kariska tidak masuk jurusan yang benar-benar Kariska minati adalah karena Kariska dulu tidak tahu strategi. Jadinya Kariska mau bagiin pengalaman Kariska untuk kalian dengan membuat konten video seperti ini dan semoga kalian suka ya. Jadi penting untuk kalian punya perencanaan yang jelas. Dari mulai kalian cek bagaimana keketatan jurusan yang kalian pilih, dan juga cari tahu pesaingnya seberapa banyak, dan juga kalian cari tahu bagaimana suka duka dari jurusan kalian. Apakah kalian mampu bertahan sampai akhir? Kalau misalnya kalian udah tahu mata kuliahnya yang kayak gini, kalian coba nekat ambil itu, pasti kalian yang bakal terima resikonya. Jadi hati-hati dalam memilih jurusan. Walaupun ini hal yang sepele, tapi ini harus kalian perhatiin baik-baik ya. Nah, itu dia 3 poin yang menjadi penyebab kenapa banyak siswa kelas 12 gagal masuk PTN atau masuk seleksi kuliah. Jadi 3 poin ini jangan sampai kamu lakukan untuk kalian yang berjuang tidak lama lagi dalam persiapan SNBP, SNBT, dan juga jalur seleksi lainnya. Semoga kalian bisa menentukan jurusan dan PTN yang kalian mau, dan cari tahu juga bagaimana seberapa ketat jurusan kalian yang kalian pilih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.